Pasien rawat inap Rumah Sakit Citra Medika di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhamburan keluar gedung. Mereka panik saat melihat kepulan asap hitam yang membumbung dari lantai 4 gedung rumah sakit. Semula pasien mengira asap hitam disebabkan kebakaran yang terjadi di dalam gedung rumah sakit. Namun pihak rumah sakit membantah telah terjadi kebakaran dan menyatakan bahwa asap hitam berasal dari warga yang membakar sampah di dekat gedung rumah sakit. Kita ya rumah sakit kita ini kan emang di pemukiman warga ya, depan, kanan, kiri, belakang itu rumah warga. Itu sering kali, bukan kali ini aja, mereka sering bikin tabunan gitu, asapnya yang bikin gede gitu. Jadi sekalian tadi mumpung ada asap karena emang mengganggu juga pasien-pasien di dalam IGD, kita sekalian pelatihan kodrat ya. Aktivitas kembali normal setelah pihak rumah sakit memberi pengarahan dan penjelasan kepada pasien. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi saat kobaran api menghanguskan 5 ruko di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Banyaknya bahan bakar material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar ke seluruh bagian bangunan. 9 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil dikerahkan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Ada, berapa toko ya, kan itu ada bengkel 1, terus dinamo, ali gigi 3, terus yang gipsum ini gipsum ada 2 nih kalau nggak salah ya. Terus ya tiba-tiba ada asap gitu. Dari? Katanya sih bukan yang dari depan sini, tapi yang dari belakang, justru dari belakang. Kayaknya sih gitu, terus ya udah tiba-tiba ngerembet aja gitu ya tadi ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus tersebut ditangani petugas kepolisian sektor Duren Sawit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Pemirsa, tabung gas 12 kg di salah satu rumah milik warga di Jalan Kartini 9 Dalam, Sawah Besar, Jakarta meledak. Meski rumah dalam kondisi kosong, namun ledakan gas mengakibatkan 7 orang warga termasuk lansia menderita luka bakar. Sebuah rumah di Jalan Kartini 9 Dalam, Sawah Besar, Jakarta, porak-poranda akibat ledakan tabung gas 12 kg. Petugas Polsek Sawah Besar langsung memasang garis polisi agar tempat kejadian perkara tetap steril. Ledakan terjadi diduga akibat kebocoran gas. Warga dikejutkan dengan suara ledakan keras dari dalam rumah milik Alan yang disertai semburan api. Saat kejadian, rumah dalam kondisi kosong karena pemilik rumah sedang pergi berziarah. Sementara sejumlah warga sedang bersilaturahmi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tuh, udah saya salim-salim, langsung tiba-tiba tuh langsung meledak dor kenceng Pak. Apinya tuh keluar dari pintu, kayak api ngegulung gitu. Ini saya mental, saya mah langsung lari. 7 orang warga termasuk seorang lansia menderita luka bakar sedang dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Kasus ledakan tabung gas LPG ini ditangani aparat Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan polisi menggelar razia penyakit masyarakat yang menyasar indekos, penginapan, dan warung remang-remang. 4 pasangan mesum dan 4 wanita tanpa identitas meronta saat dibawa petugas. Wanita muda ini menangis histeris saat petugas Satpol PP Kota Tanjung Balai hendak membawanya ke kantor. Ia terus meronta-ronta saat petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan polisi menggelar razia penyakit masyarakat di lokasi kos-kosan, penginapan, dan warung remang-remang di seputaran Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wanita tersebut terpaksa dibawa petugas karena ia tak memiliki KTP maupun identitas lainnya. Tidak hanya penginapan kelas melati, sejumlah hotel dan kos-kosan pun tak luput dari pemeriksaan petugas. Hasilnya sebanyak 14 orang diamankan petugas, yakni 4 pasangan bukan suami istri, 4 wanita yang 2 diantaranya masih di bawah umur. Kita jaring dari ada penginapan, kemudian ada kos-kosan, kemudian tadi dari tempat minuman tradisional yang kita jaring. Selanjutnya ke-14 orang dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, keributan juga terjadi saat petugas gabungan merazia penginapan serta hotel di Medan, Sumatera Utara. Pasangan bukan suami istri yang terjaring razia menolak saat diperiksa petugas. Personel gabungan bersama Dinas Sosial merazia sejumlah penginapan dan hotel kelas melati di Kota Medan, Sumatera Utara. Satu persatu ruangan diperiksa dan mendapati pasangan bukan suami istri berada dalam satu kamar. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan seorang pengunjung hotel saat dirazia. Di lokasi penginapan lain, petugas mendapati pasangan pelajar yang kedapatan menginap di hotel. Tadi ada sekitar 4 lokasi yang kita masuki wilayah untuk kita razia. Yang diamankan sekitar 20 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Ya, tadi waktu kami razia ada kedapatan anak sekolah yang dengan pacarnya. 23 orang yang terjaring razia kemudian dibawa petugas ke kantor Dinas Sosial Kota Medan untuk diberi pembinaan. Razia ini digelar untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan jelang masuknya bulan suci Ramadan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menangkap pembunuh wanita yang tubuhnya dimutilasi menjadi 65 bagian. Pelaku nekat membunuh korban karena terjerat utang pinjol 8 juta rupiah dan ingin menguasai harta korban. Kasus mutilasi terhadap wanita berinisial AI, warga Yogyakarta, akhirnya tertangkap. Polisi berhasil menangkap seorang pelaku berinisial HP berusia 23 tahun. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya di Temanggung, Jawa Tengah. Dari keterangan kepada polisi, pelaku nekat membunuh untuk menguasai harta korban karena terjerat utang di 3 aplikasi pinjol sebesar 8 juta rupiah. Pelaku memutilasi tubuh korban menjadi 65 bagian untuk menghilangkan jejak. Alasan yang bersangkutan melakukan pembunuhan sebagaimana disampaikan tadi bahwasanya untuk menguasai harta milik korban dikarenakan tersangka terlilit hutang pinjaman online atau pinjol dari 3 aplikasi sejumlah senilai 8 juta, sehingga yang bersangkutan mencari cara untuk melunasi hutang dengan mendapatkan uang secara cepat, yaitu melakukan pembunuhan. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam, HP, serta sepeda motor. Pelaku akan dijerat dengan hukuman mati tentang pembunuhan berencana. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke Papua, pemirsa. Seorang tukang ojek bernama Irwan tewas akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Peristiwa penembakan terjadi di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak pada Rabu pagi. Menurut saksi, korban sempat mengantarkan pelaku ke pertigaan Jalan Kimak. Korban kemudian menunggu pelaku membayar tarif ojek, namun tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata api laras pendek jenis FN dan menembak korban dari arah belakang. Penembakan dilakukan oleh 2 orang. 1 pelaku menembak korban dan 1 pelaku lainnya membantu pelaku menembak korban. Jenazah korban akan dibawa ke kampung halamannya di Jenai, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencopot jabatan Sudarman Harja Saputra sebagai Kepala BPN Jakarta Timur. Pencopotan Sudarman dilakukan usai flexing atau pamer kekayaan sang istri yang viral di media sosial. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mencopot Sudarman Harja Saputra dari jabatan Kepala BPN Jakarta Timur.
Pencopotan ini dilakukan setelah tindakan istrinya, Vidya Piskarista, yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial. Selain itu, Sudarman dan Vidya juga diminta klarifikasi oleh tim Direktorat LHKPN KPK. Selama 10 jam pemeriksaan, keduanya diminta penjelasan terkait asal-usul kekayaan yang mereka miliki. Yang mau disampaikan, Pak? Semua data dan fakta sudah saya sampaikan ke tim LHKPN KPK, dan saya ucapkan terima kasih, mereka sudah bekerja profesional, baik itu intelijen dan BPN. Klarifikasi LHKPN ini merupakan rangkaian proses begitu ya, untuk memastikan bahwa kepatuhan dan kebenaran pelaporan dari LHKPN penyelenggara negara tersebut sesuai dengan faktual. Pamer harta atau flexing yang dilakukan sejumlah pejabat maupun keluarga mereka menjadi sorotan di media sosial. Terbaru, gaya hidup mewah Vidya Piskarista, istri dari Kepala Badan Pertanahan Negara Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra, menjadi perbincangan. Warganet membongkar pamer kemewahan yang dilakukan Vidya, mulai dari pelesiran ke luar negeri hingga koleksi tas mewah yang ia miliki. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi pamer harta atau flexing yang dilakukan sejumlah pejabat maupun keluarganya menjadi sorotan publik. KPK pun memanggil satu persatu pejabat yang keluarganya gemar pamer kemewahan untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dimiliki mereka. Pamer harta atau flexing yang dilakukan sejumlah pejabat maupun keluarganya menjadi sorotan di media sosial. Terbaru, gaya hidup mewah Vidya Piskarista yang merupakan istri Kepala Badan Pertanahan Negara Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra menjadi perbincangan. Warganet membongkar pamer kemewahan dilakukan Vidya, mulai dari pelesiran ke luar negeri hingga koleksi tas mewah yang dimiliki. Esa Rahman Syah Abdar, istri pejabat Kemensetnek yang gemar flexing atau memamerkan harta kekayaan di media sosial, juga tak luput dari perhatian warganet. Esa sendiri adalah Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara. Gaji ASN bergolongan 3C ini hanya berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah. Kemensetnek pun melalui siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. Tidak hanya pejabat Kemensetnek, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan, justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah. Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini, Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Aksi pamer harta kekayaan juga dilakukan oleh istri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, terungkap kekayaan milik keluarga ini, bahkan dari foto tersebut Haryanto sekeluarga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Namun, sekda dan keluarga membantah memiliki hidup mewah, bahkan ia mengaku barang-barang dipamerkan adalah palsu. Aksi pamer kekayaan juga dilakukan oleh anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Anak Andi kedapatan belanja pakaian yang mencapai puluhan juta rupiah dan ditunjukkan di media sosial. Kementerian Keuangan dan KPK akhirnya memanggil Andi untuk diperiksa terkait pemilikan harta tak wajar yang mencapai 13 miliar rupiah. Pemerintah pun telah mengingatkan pejabat negara untuk tidak pamer harta kekayaan. Hal ini untuk mencegah timbulnya keresahan di masyarakat, pasalnya gaji pejabat berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak terima diintimidasi dan merusak telepon genggam dengan menggunakan senjata api. Warga Buton Tengah laporkan seorang kasat reskrim ke Polda Sultra. Seorang warga Desa Moko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah melaporkan Kasat Reskrim Polres Buton Tengah ke SPKT Polda Sulawesi Tenggara. Menurut pelapor, pelaku merusak telepon genggam dengan menggunakan senjata api dan dilihat oleh anak pelapor. Selain melaporkan aksi pengrusakan, pelaku juga dilaporkan ke Bidpropam Polda Sulawesi Tenggara terkait dugaan pelanggaran kode etik. Peristiwa tanggal 9 yang pembantingan pistol, ya, ada tindakan kekerasan tanggal 9 bulan 3 ini, itu juga ada pelanggaran kode etik dan sudah dimintai keterangan oleh Kasih Propam Polres Buteng terhadap klien kami. Jadi karena ini upaya hukum, tentu kita menunggu aja hasilnya.
Ke informasi lainnya, pemirsa, bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara, Produsen Motor Listrik Indonesia, dukung program pemerintah dalam penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan di Indonesia. Dengan tingkat komponen dalam negeri TKDN di atas 40%, motor listrik Indonesia ini juga berhasil mendapatkan subsidi 7 juta rupiah dari pemerintah. Motor listrik karya anak bangsa Gesit berhasil memperoleh insentif motor listrik sebesar 7 juta rupiah yang digulirkan pemerintah. Syarat kendaraan listrik mendapat bantuan pemerintah yakni memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN minimal 40%. Saat ini TKDN Gesit sudah mencapai 46,73%. Bekerja sama dengan Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, konsumen Gesit akan mendapatkan sejumlah fasilitas diantaranya DP 0% dengan tenor 5 tahun dan bunga mulai dari 0,83% per bulan. Dengan jaringan 70 dealer di 21 provinsi dan 43 kota di seluruh Indonesia, Gesit optimis mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kita bersyukur sekali mendapatkan kepercayaan atau full support dari Bank Himbara karena kan tujuan daripada pembiayaan itu kan lebih kepada pendekatan atau kemampuan masyarakat untuk mendapatkan motor Gesit itu sendiri. Sehingga fasilitas yang didapatkan oleh Bank Himbara juga orang-orang juga bisa segera apply untuk pembelian motor listrik dengan mempergunakan ada Mandiri, BRI, BNI, dan BTN sekalipun gitu loh. Itu yang akses daripada pembiayaan itu lebih mudah. Atau mempercepat penyebaran atau masyarakat membeli diminta gitu kan Himbara untuk bisa mendukung implementasi ini gitu ya kan. Nah, karena kita diminta gitu kan, gimana sih caranya untuk mempercepat? Salah satunya menggunakan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu disyaratkan gitu kan harus lebih murah daripada motor konvensional. Nah, ini yang kita godok bersama Mandiri, BNI, BRI, kemudian juga BTN gitu kan. Di semua Himbara, produknya sama, term and conditionnya sama, kemudian suku bunganya juga sama. Nah, nanti ini tadi sudah disampaikan juga minggu depan ya, ini nanti mungkin kesepakatannya seperti apa. Nanti kan akan dibedakan pembiayaan yang untuk yang bersubsidi seperti apa, pembiayaan untuk masyarakat umum seperti apa. Tapi semua term and conditionnya sama. Gesit dan Bank Himbara berkomitmen akan terus mendukung program pemerintah terkait penggunaan motor listrik agar target nol emisi di tahun 2060 dapat tercapai. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Tri Juliati, iNews melaporkan.